Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 dengan saya Alfarid Raihan dengan NPM 2023110024 dan rekan saya Alisa Rahelia Azara dengan NPM 2023110026. Di kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan jurnal kami yang berjudul Implementasi Algoritma Bubble Sort dan Sequential Search pada aplikasi pengolahan data mahasiswa berbasis Java. Baik, langsung saja saya mulai dari abstrak. Oke, penelitian ini dilatar belakangi oleh kebutuhan pengolahan data mahasiswa yang harus cepat dan akurat. Namun jika masih dilakukan secara manual, biasanya prosesnya memakan waktu lama dan berpotensi terjadinya kesalahan. Oleh karena itu, kami membuat sebuah aplikasi pengolahan data mahasiswa berbasis Java untuk membantu proses tersebut. Dalam aplikasi ini, kami menggunakan algoritma bubble sort untuk mengurutkan data dan sequential search untuk mencari data. Kedua algoritma ini dipilih karena sederhana dan mudah diterapkan. Hasilnya, aplikasi yang dibuat dapat membantu proses pengolahan data menjadi lebih efektif, efisien, dan memudahkan pengguna dalam mengelola data mahasiswa. Selanjutnya, saya masuk ke bagian pendahuluan yang terdiri dari latar belakang dan tujuan penelitian. Untuk latar belakang, perkembangan teknologi informasi saat ini sangat pesat dan berdampak pada berbagai bidang, termasuk dalam pengolahan data. Namun dalam praktiknya pengolahan data masih sering dilakukan secara manual, yang menyebabkan proses menjadi lebih lama dan rentan terjadi kesalahan. Untuk mengatasi hal tersebut diperlukan sebuah sistem yang dapat membantu pengolahan data agar lebih cepat dan efisien. Dalam penelitian ini, kami menggunakan algoritma bubble sort untuk memproses pengurutan data dan sequential search untuk memproses pencarian data. Kedua algoritma ini dipilih karena mudah dipahami dan cocok untuk aplikasi skala kecil hingga menengah. Dengan adanya aplikasi ini, diharapkan proses pengolahan data mahasiswa dapat dilakukan dengan lebih mudah, cepat, dan terstruktur. Selanjutnya, 1.2 tujuan penelitian. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membuat aplikasi pengolahan data mahasiswa berbasis Java. Kemudian mengimplementasikan algoritma bubble sort untuk pengurutan data, serta sequential search untuk pencarian data. Dan juga menguji performa aplikasi dan mengelola data mahasiswa. Selanjutnya kita masuk ke bagian landasan teori. Pada bagian ini kami menjelaskan konsep-konsep dasar yang digunakan dalam penelitian ini, mulai dari aplikasi pengolahan data, algoritma yang digunakan, hingga bahasa pemrograman yang dipakai. Lanjut ke 2.1 aplikasi pengolahan data mahasiswa. Aplikasi pengolahan data mahasiswa merupakan sistem yang digunakan untuk mengelola data secara terkomputerasi. Dengan adanya aplikasi ini, proses seperti menyimpan, mencari, mengurutkan, dan menghapus data bisa dilakukan dengan lebih cepat dan lebih akurat dibandingkan secara manual. Selain itu, penggunaan aplikasi juga dapat mengurangi kesalahan dalam pengolahan data. Dalam penelitian ini, kami menggunakan aplikasi berbasis desktop karena dapat digunakan secara offline dan memiliki performa yang cukup cepat. Bahasa pemrograman yang digunakan adalah Java karena mudah dikembangkan dan cocok untuk pengolahan data seperti ini. Lanjut 2.2 algoritma bubble sort akan dipresentasikan oleh Alisa. Baik, selanjutnya adalah algoritma bubble sort. Bubble sort ini merupakan algoritma pengurutan yang cukup sederhana. Cara kerjanya yaitu dengan membandingkan dua data yang berdekatan, lalu menukarnya jika urutan belum sesuai. Proses ini dilakukan secara berulang sampai semua data itu tersusun dengan benar. Kelebihan dari algoritma ini adalah mudah dipahami dan mudah diimplementasikan, namun kekurangannya adalah kurang efisien jika digunakan untuk data dalam jumlah besar, karena prosesnya itu dilakukan berulang-ulang. Dalam aplikasi ini, bubble sort digunakan untuk mengurutkan data mahasiswa, misalnya berdasarkan nama atau NPM. Selanjutnya adalah sequential search.
Algoritma ini digunakan untuk mencari data dengan cara memeriksa satu persatu dari awal sampai data yang dicari itu ditemukan. Kelebihannya adalah sederhana dan tidak perlu data dalam keadaan terurut. Namun kekurangannya adalah proses pencariannya itu bisa menjadi lebih lama jika jumlah data semakin banyak. Nah, dalam aplikasi ini sequential search digunakan untuk mencari data mahasiswa berdasarkan kata kunci seperti nama atau NPM. Selanjutnya bahasa pemrograman Java. Terakhir ini Java merupakan bahasa pemrograman berorientasi objek yang cukup populer dan banyak digunakan untuk berbagai jenis aplikasi. Keunggulan Java adalah dapat digunakan di berbagai platform, mudah dipelajari dan memiliki banyak library pendukung. Nah, dalam penelitian ini, Java digunakan untuk membangun aplikasi berbasis desktop dengan bantuan Java Swing sebagai tampilan antarmuka, sehingga aplikasi yang dihasilkan itu dapat digunakan dengan mudah oleh pengguna. Selanjutnya masuk ke metode penelitian. Pada bagian ini, kami menjelaskan bagaimana proses pembuatan aplikasi dilakukan mulai dari tahap awal hingga akhir pengujian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode implementasi sistem. Artinya kami tidak hanya menganalisis tapi juga langsung merancang dan membangun aplikasi pengolahan data mahasiswa menggunakan algoritma bubble sort dan sequential search. Prosesnya itu dimulai dari analisis kebutuhan, yaitu menentukan fitur apa saja yang dibutuhkan dalam aplikasi seperti tambah, edit, hapus, pencarian, dan pengurutan. Setelah itu dilakukan perancangan sistem, kemudian dilanjutkan dengan implementasi atau pembuatan aplikasi. Nah, tahap terakhir adalah pengujian untuk melihat bagaimana kinerja aplikasi dan algoritma yang digunakan dalam mengolah data mahasiswa. Selanjutnya adalah rancangan aplikasi. Aplikasi ini dibuat menggunakan bahasa pemrograman Java dengan tampilan berbasis Java Swing. Tujuannya adalah agar pengguna itu bisa mengelola data mahasiswa dengan lebih mudah dan efisien. Fitur yang tersedia dalam aplikasi ini antara lain tambah data, edit data, hapus data, pencarian data menggunakan sequential search, dan pengurutan data menggunakan bubble sort. Selain itu, aplikasi juga menyediakan fitur generate data secara otomatis, yaitu 10, 50, dan 100 data, serta fitur untuk reset tabel dan menampilkan waktu eksekusi algoritma. Tampilan aplikasi ini dirancang sederhana dengan user-friendly agar mudah digunakan. Selanjutnya adalah flowchart system. Flowchart ini digunakan untuk menggambarkan alur kerja aplikasi secara keseluruhan. Dalam penelitian ini, flowchart terdiri dari 3 bagian, yaitu flowchart sistem aplikasi, flowchart bubble sort, dan flowchart sequential search. Nah, untuk flowchart sistem aplikasi, ini menggambarkan alur pengguna aplikasi secara umum. Berikut adalah alur kerja sistem berdasarkan flowchart yang ditampilkan. Pertama, program itu dimulai dari proses mulai, kemudian sistem melakukan inisialisasi GUI dan array list. Di tahap ini, aplikasi menyiapkan tampilan dan struktur data yang digunakan untuk menyimpan data mahasiswa. Setelah itu, sistem akan menampilkan form GUI, sehingga user ini bisa mulai melakukan input data. Selanjutnya, user memberikan input, lalu sistem masuk ke tahap pengambilan keputusan, yaitu pilih aksi. Nah, di sini terdapat beberapa pilihan aksi yang bisa dilakukan oleh user. Jika user memilih untuk mengolah data, maka user bisa melakukan tambah, edit, atau hapus data mahasiswa. Jika user memilih sorting, maka sistem akan mengurutkan data menggunakan metode bubble sort, baik berdasarkan nama maupun NPM. Kemudian, jika user memilih searching, sistem akan melakukan pencarian data menggunakan metode sequential search, juga berdasarkan nama atau NPM. Selain itu, terdapat fitur generate data, di mana
Sistem itu bisa membuat data otomatis sebanyak 10, 50, atau 100 data, dan juga terdapat fitur reset yang berfungsi untuk mengosongkan form maupun data yang ada. Nah, semua aksi ini diproses di dalam array list sebagai tempat penyimpanan data utama. Setelah proses selesai, hasilnya akan ditampilkan ke dalam Gtable agar user itu dapat melihat data secara langsung. Terakhir, proses berakhir di tahap selesai. Jadi, secara keseluruhan, flowchart ini menggambarkan bagaimana user itu berinteraksi dengan sistem, mulai dari input hingga pengolahan dan penampilan data. Selanjutnya untuk bubble chart akan dijelaskan oleh rekan saya Alfarid. Selanjutnya adalah flowchart bubble chart. Nah, flowchart ini menggambarkan bagaimana proses pengurutan data dilakukan menggunakan algoritma bubble chart. Secara umum, sistem akan membandingkan data yang berdekatan lalu menukarnya. Jika urutan belum sesuai, proses ini dilakukan berulang kali sampai semua data tersusun dengan benar. Melalui flowchart ini, kita bisa melihat alur pengurutan data secara lebih jelas dan terstruktur. Seperti yang terlihat, alurnya itu dari ambil data mahasiswa, kemudian mulai pengulangan awal, lanjut ke program akan mengecek apakah masih ada data yang belum diurutkan. Jika masih ada, maka data kedua akan dibandingkan. Maka dua data akan dibandingkan dan dan pemrograman akan mengecek apakah urutan salah. Jika iya, maka tukar posisi dan lanjut ke data berikutnya. Jika tidak, maka akan langsung lanjut ke data berikutnya. Kemudian lanjut ke program ngecek apakah masih ada data yang perlu dibandingkan. Jika iya, dibandingkan lagi dua data. Jika tidak, maka akan lanjut ke atau kembali ke pengulangan awal. Nah, di sini terjadi looping sampai semua data terurutkan. Jika semua data sudah diurutkan, maka program akan selesai. Selanjutnya adalah flowchart sequential search. Flowchart ini menunjukkan proses pencarian data yang dilakukan secara berurutan. Sistem akan memeriksa data satu persatu, dimulai dari data pertama hingga data yang dicari ditemukan atau sampai data terakhir. Dengan flowchart ini kita bisa memahami alur pencarian data yang sederhana namun efektif. Seperti yang terlihat, alurnya itu dimulai dari pengguna memasukkan kata kunci, nama atau NPM, kemudian lanjut ke program akan mengambil data mahasiswa, lanjut lagi mulai dari data pertama, program akan mengecek mulai dari data pertama, dan program mengecek apakah masih ada data yang diperiksa, Jika masih ada, maka program akan membandingkan dengan kata kunci pencarian. Jika kata kunci cocok, maka data ditemukan dan tampilkan data selesai. Program selesai. Apabila data tidak cocok, maka akan lanjut ke data berikutnya. Dan habis itu kembali ke program mengecek apakah masih ada data yang diperiksa. Jika ya, maka looping akan terjadi di sini sampai tidak ada data lagi yang diperiksa. Jika tidak ada data yang cocok, maka program akan menampilkan data tidak ditemukan dan program selesai. Di sini sudah terlihat terjadinya perulangan. Jadi program akan terus mengecek apakah ada data yang cocok dengan kata kunci. Selanjutnya adalah dataset pengujian. Dataset ini digunakan untuk menguji performa aplikasi dalam mengolah data mahasiswa. Data yang digunakan adalah data dummy atau data buatan yang dihasilkan secara otomatis melalui fitur generate data pada aplikasi. Penggunaan data dummy ini bertujuan agar pengujian lebih mudah dilakukan tanpa menggunakan data asli. Data yang digunakan terdiri dari beberapa atribut, yaitu NPM, nama mahasiswa, dan program studi. Jumlah data yang diuji bervariasi, yaitu 10 data,
50 data, dan 100 data mahasiswa. Tujuan dari pengujian ini adalah untuk melihat pengaruh data terhadap waktu eksekusi algoritma, sehingga bisa mengetahui performa aplikasi dalam kondisi data yang berbeda. Oke, selanjutnya itu saya akan mendemokan aplikasi yang sudah kami buat. Nah, di sini ada tambah, edit, hapus, reset, sort nama, sort npm, reset data, search nama, search npm, dan generate 50, 100, dan 10. Di sini coba kita akan menambahkan data nama. Setelah itu nama, oke, kita langsung tambahkan. Nah, di sini program jalan dengan baik ya. Kemudian kita juga bisa melakukan edit dengan mengurangi atau mengganti. Tuh, mengedit. Maka ini juga bisa diganti. Kemudian kita juga bisa menghapus data. Nah, form ini juga jika berisi bisa direset. Lanjut, kita juga bisa langsung menambahkan data dummy. 50, ada 50, ada 10, ada 50, ada 100. Oke. Dan kita juga bisa menghapus semua data yang ada di sini dengan reset data. Reset data ini untuk menghapus semua data yang ada di sini, yang ditampilkan di sini. Oke, kita mulai dari edit, mencari search. Search ini kan menggunakan sequential search, mencari nama. Misalnya kita mencari nama, Budi Putri. Kita search nama. Nah, maka program akan menampilkan data ditemukan, npm-nya, namanya, dan prodinya, dan waktu ns-nya, waktu program ini berjalan. Oke, kemudian kita juga bisa mencari dari npm, misalnya 2325644. Oke, kita langsung search npm. Dari npm ini bisa ditemukan, saat data ditemukan maka akan menampilkan ini. Jika tadi seperti tadi data yang tidak ditemukan, maka dia akan menampilkan data tidak ditemukan, dan ini juga waktu ns-nya juga ada ditampilkan. Apabila npm-nya tidak ditemukan, maka dia akan menampilkan kosong, disuruh masukkan pin. Jika search nama kosong, masukkan kata kunci. Kemudian di search npm juga, jika npm-nya tidak ditemukan, maka data tidak ditemukan. Di sini juga kita bisa ada prodi. Di sini kami menggunakan drop down untuk prodinya. Jadi misalnya ingin menginput prodi sistem informasi, di sini juga kita bisa menghapus data satu persatu. Kemudian mereset data kan. Oke, sepertinya itu sudah semua isi dari form kami. Oke, sebagai penutup, untuk progres saat ini aplikasi sudah berjalan dengan baik dan fitur utama sudah berhasil diimplementasikan. Secara keseluruhan, jurnal ini masih dalam proses tahap pengembangan dan saat ini sudah sampai bab 3. Kedepannya kami akan melanjutkan ke bab 4, hasil dan pembahasan, bab 5, kesimpulan dan saran, serta melakukan pengujian lebih lanjut. Demikianlah presentasi dari kami. Mohon maaf apabila dalam penyampaian terdapat kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.